Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatullah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibus minaz zanni inna ba'dadh zanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung zikir kita pada pagi hari ini, marilah kita selalu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Semoga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ditambah barokahnya sehingga kita selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah. Dan salawat sering salam mari kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat juga tertuang kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para ulama, tabi'in dan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mutabar keduanya. Salawat kepada Nabi, kepada Rasulullah merupakan salah satu amalan yang tentunya mudah untuk diucapkan dan waktunya pun bisa kapan saja. Namun jika kita membaca selawat di hari Jumat, keterangannya apalagi sampai 100 kali, maka Allah akan mengampunkan dosa kita, walaupun dosa kita itu sebanyak lautan. Tentunya dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan. Dan mudah-mudahan dengan banyak membaca selawat kita diakui oleh Rasulullah SAW menjadi umatnya dan bisa memberikan bantuan syafaat pada yaumil akhirat nanti, pada hari la yanfa'ul malu wal banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Bapak-bapak ma'asyiral muslimin, Jumat salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini yang tentunya mungkin yang sudah sering kita dengar, tapi untuk diulang-ulang, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan. Judulnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jadi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentulah memberikan manfaat bagi kita, dan tentu jika kita mengamalkannya, menjauhi larangan itu, insya Allah kita akan selamat.
Sebagaimana kita bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah olehmu banyak berprasangka bahwa sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan di antara kamu. Dan janganlah kamu menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Tentulah jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam ayat ini ada beberapa larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang pertama adalah katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism. Janganlah kamu banyak berprasangka bahwa sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu, sebahagian besarnya prasangka itu adalah dosa. Ini yang pertama, dilarang. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu prasangka dan apa itu yang disebut dengan feeling gitu. Ibaratnya ini harus dibedakan. Prasangka itu adalah kita mencurigai, ini saudara kita, mencurigai dan kita tidak tahu sebenarnya apa yang dibuat olehnya dan apa yang terjadi sesudahnya. Tapi kita sudah curiga saja. Dan curiga ini tidak ada alasan dan tidak ada manfaatnya sebenarnya bagi kita. Contoh, ada tetangga beli kulkas, kita sudah mulai ikut kedinginan. Tetangga beli AC, kita ikut dingin. Apa yang kita curigai? Dari mana uangnya dapat? Paling-paling itu kredit. Banyak cerita-cerita, dan ini tak kita ceritakan sama orang lain. Cukup hanya prasangka kita saja. Kalau kita ceritakan kepada orang lain, beda babnya. Beda bab. Ini hanya sebuah prasangka yang membuat perilaku kita berbeda, berubah kepada saudara kita tadi. Ini namanya prasangka. Yang prasangka seperti ini bisa jadi mengarah kepada dosa. Jika andai kata prasangka kita ini memisahkan pergaulan kita dengan saudara kita. Ini belum kita ceritakan. Jadi kalau prasangka dengan prasangka beda. Saya punya prasangka ini kalau kawan itu terus naik nanti ke atas bisa jatuh. Dia manjat misalnya ini, kita punya perasaan ini bisa jatuh, itu bisa dekat, itu bisa setentrum ini.
Ini firasat. Kalau firasat beda. Firasat itu juga tak kita ceritakan, sebenarnya ada juga kita ceritakan. Kalau firasat ini bisa diceritakan, bisa tidak. Cuman kalau masalah bab firasat ini banyak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini di dalam hadisnya itu, hendaklah kamu takut dengan firasat seorang mukmin, bahwa sesungguhnya firasat seorang mukmin itu adalah dari nur Allah, cahaya Allah. Ini kalau ada orang mukmin dia punya firasat dan firasat itu disampaikan kepada kita, itu ucapan alhamdulillah. Itu bisa jadi menjadi nasihat. Kalau kamu nanti sering-sering kau bergaul dengan orang itu, saya rasa kamu akan ikut juga. Orang itu narkoba, sudah jelas dia sudah ditangkap, sudah diadili. Kamu mau juga bergaul dengan dia, saya yakin kamu bisa tertangkap juga. Ini firasat. Pernah pada suatu hari ketika perperangan besar, Rasulullah punya firasat. Ceritakanlah firasatnya. Ini andai kata ini terbunuh, kamu ganti pemimpinnya ini. Maka termasuklah terakhirnya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Firasat Rasulullah waktu itu memberikan, kalau sudah seperti ini bisa jadi terbunuh ketiga-tiga, keempat-empatnya terbunuh. Dan andai kata terbunuh pada saat itu, maka pilihlah pemimpin di antara kamu yang lebih baik. Maka pada waktu itu perperangan terjadi, memang akhirnya 4 panglima Islam termasuk paman beliau terbunuh, dan dipilihlah pemimpin waktu itu Khalid bin Walid. Ini firasat. Ternyata firasat seorang mukmin itu bisa jadi terjadi. Dan ini ketika firasat itu diceritakan kepada kita, itu ucapan alhamdulillah, kita harus mengikutinya. Ini firasat. Jadi prasangka, kalau prasangka ini mengada-ada sesuatu kepada sesama kita, apalagi istri kita atau istri kepada suami, mencurigai terlalu mendalam, yang tak mendasar, cemburu buta, ini firasat yang sangat berbahaya, yang akan menimbulkan perpecahan dan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang dilarang oleh Allah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan, kejelekan sesama kamu. Gitu. Dan janganlah saling mengunjing. Mencari-cari kejelekan, menggunjing, ini secara umumnya yang disebut dengan ghibah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, garis besar ghibah. Ghibah itu isinya adalah gunjing dan fitnah. Ghibah itu adalah isinya gunjing dan fitnah. Ini bapak-bapak kaum muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Satu amalan yang paling enak di warung kopi itu adalah ghibah dan gunjing. Satu amalan yang sangat disenangi oleh kelompok percerita, itulah ghibah dan gunjing. Padahal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi zaman sekarang, zaman politik. Zaman politik hari ini ghibah dan gunjing ini, ghibah ini, gunjing dan fitnah ini biasanya kalau tak hati-hati, inilah yang akan terjadi setiap hari, setiap saat kepada kita kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu. Padahal efeknya, bahayanya kenapa dilarang oleh Allah? Yang pertama akan memecah belah di antara kita, memutus tali silaturahmi,
dan akan membuat hati kita kotor. Bahayanya lagi apa lagi? Akan bisa menguras amal-amal kebajikan kita, menguras amalan sholat kita.